Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film Sorority Row yang dirilis pada tahun 2009. Film diawali dengan sekumpulan anak muda yang sedang merayakan sebuah pesta kelulusan. Acara tersebut diadakan di salah satu asrama. Terlihat kalau pesta itu sangatlah meriah. Bahkan segala macam kegiatan juga ada di sana. Kita juga diperkenalkan dengan sekelompok wanita cantik. Mereka menamakan kelompoknya dengan sebutan Tita Pai. Geng itu beranggotakan 6 orang. Mereka adalah Jessica, Casey, Chuck, Ellie, Claire, dan Megan. Mereka semua memperhatikan secara langsung Megan yang asik bercinta dengan Garrett. Mereka akan membuat rencana untuk menakuti Garrett, di mana nantinya Megan akan berpura-pura mati akibat overdosis. Hal itu dilakukan hanya untuk membalaskan dendam Megan terhadap Garrett mantan pacarnya, sebab Garrett telah berselingkuh dan menyakiti Megan. Garrett sendiri adalah kakaknya Chuck, salah satu anggota kelompok itu. Mereka semua berlagak seolah-olah dalam kondisi panik. Dari situ Garrett makin merasa ketakutan, sebab kejadian tersebut bisa membawa dirinya ke jalur hukum. Langkah selanjutnya mereka akan membawa jasad Megan ke sebuah danau. Lalu mereka akan membuangnya di sana. Saat di perjalanan, Garrett semakin ketakutan setengah mati. Ia mencoba menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan. Akan tetapi di daerah tersebut tidak terjangkau sinyal sama sekali. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tujuan. Para gadis terlihat senang melihat Garrett menderita seperti itu. Di satu sisi Garrett masih belum tenang atas rasa bersalahnya. Salah satu dari mereka menyarankan untuk membuang udara dalam rongga dadanya Megan. Hal tersebut bertujuan agar nantinya jasad Megan tidak mengapung ke permukaan. Tanpa mereka sadari, Garrett mengambil sebuah kunci ban mobil dari bagasi. Saat itu juga Garrett yang menganggap Megan sudah mati langsung menusukkan kunci tersebut tepat di dadanya. Seketika kondisi berubah menjadi kepanikan yang sesungguhnya. Akibat candaan yang terlalu berlebihan, mereka malah merenggut nyawa temannya sendiri. Usaha mereka untuk menyelamatkan Megan tidak berbuah hasil. Dikarenakan mereka semua tidak ingin berurusan dengan hukum, Jessica meminta rekannya untuk membuang jasad Megan, serta beberapa barang bukti ke dalam lubang pertambangan. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu kasus kematian Megan kepada siapapun. 8 bulan telah berlalu. Hari itu merupakan momen bahagia bagi para mahasiswa. Begitu juga dengan Jessica dan kawanannya. Namun salah seorang anggota mereka yaitu Casey tidak terlihat bersama mereka. Setelah insiden tersebut, Casey lebih memilih memisahkan diri dari kelompoknya. Setelah perayaan wisuda, para mahasiswa berkumpul untuk mendapatkan sedikit informasi. Jessica mengatakan kalau mereka akan mengadakan sebuah pesta di malam hari. Di tengah perbincangan, seketika Ellie berteriak histeris karena ia melihat seorang gadis yang mirip dengan Megan. Gadis itu bernama Maggie. Faktanya, Maggie sendiri memang merupakan adiknya Megan. Mereka kaget karena tidak pernah melihat keberadaan Maggie sebelumnya. Ia datang ke asrama karena berencana akan berkuliah di sana, sekaligus mengenang kepergian kakaknya. Keberadaan Maggie di antara mereka tidak membuat mereka nyaman, dikarenakan takut kasus tersebut bisa terbongkar. 2 orang pria datang menghampiri para gadis. Mereka adalah Kyle dan Mikey, sekaligus pacar dari Jessica dan Claire. Para gadis mendapat sebuah pesan dari ponsel mereka masing-masing. Pesan tersebut berupa gambar seseorang memegang kunci ban mobil. Mereka menganggap kalau itu hanya perbuatan Garrett yang sedang iseng. Mereka mengira kalau Garrett sudah tidak waras. Namun Chuck membantah karena ia lebih tahu mengenai kepribadian kakaknya. Jessica meminta mereka untuk segera menghapus foto tersebut. Casey menghubungi pacarnya Andy. Ia meminta agar Andy datang ke asrama saat malam pesta. Dikarenakan Casey tidak ingin mengikuti pesta tersebut, ia lebih memilih untuk pergi bersama pacarnya. Di sisi lain, ibu kepala asrama bernama Nyonya Crenshaw mengumumkan kalau mereka diberi izin untuk menggelar acara pesta perpisahan di asrama. Sebelum pesta berlangsung, mereka segera mempersiapkan berbagai macam keperluan, seperti mendekorasi asrama dan sebagainya. Beralih ke Chuck yang berkunjung ke tempat Dr. Rosenberg. Chuck meminta resep obat yang sering dikonsumsi. Saat Chuck sedang pergi ke belakang, seketika muncul seseorang berjubah yang langsung membunuh Rosenberg dengan kunci ban. Chuck menyadari kalau dokternya sudah tidak ada di tempat.
Tetapi ia tidak curiga dan memilih untuk bersantai sambil minum. Saat itu juga Chuck dibunuh dengan mulut disumpel botol. Sementara itu, Claire curhat soal pesan itu kepada Jessica. Namun pembicaraan mereka didengar oleh salah satu mahasiswi lain. Tidak lama kemudian, sosok berjubah itu datang lagi dan langsung membunuh si wanita itu. Di lain tempat, Ellie pergi ke basement untuk mengambil beberapa minuman. Kondisi basement yang gelap membuat Ellie sedikit takut. Ditambah lagi, ia menemukan sebuah jaket yang digunakan untuk membuang jasad Megan. Ellie segera memberitahu kepada temannya mengenai keberadaan jaket itu. Sebagian dari mereka mulai merasa takut, sekaligus terganggu akan teror dari si pelaku. Mereka masih menganggap kalau itu perbuatannya Garrett. Sementara Jessica mencoba menenangkan suasana, agar mereka tidak terlalu khawatir soal insiden tersebut. Bahkan ia juga berencana untuk memberi pelajaran kepada Garrett. Malam pesta perayaan pun tiba. Terlihat para remaja sangat menikmati kemeriahan pesta tersebut. Lain halnya dengan Casey. Ia memilih untuk tidak bergabung di pesta tersebut karena Andy sudah datang dan akan pergi bersamanya. Terlihat Mikey, pacarnya Claire, sedang menggoda beberapa wanita yang berada di sana, termasuk Ellie yang sedang duduk sendirian. Namun Ellie merasa risih dengan kelakuan Mikey. Mikey menggoda dua orang gadis lain, namun hal itu dipergoki oleh Ellie. Tidak ingin kelakuannya diketahui sang pacar, Mikey segera mencari Ellie di asrama untuk membicarakannya. Saat memasuki ruangan kosong, bukan Ellie yang ia temui, melainkan manusia jubah tersebut. Mikey segera meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Upaya Mikey melarikan diri juga sia-sia. Akhirnya dirinya harus tewas secara tragis. Ternyata Ellie sedang bersembunyi sambil menyaksikan kematian Mikey. Mengetahui hal itu, Ellie segera memberitahu kepada rekannya. Jessica memutuskan untuk pergi memeriksanya bersama Casey. Mereka berdua menemukan Mikey yang tewas dengan kunci ban tersebut. Hal itu mengingatkan mereka kembali kepada Garrett yang membunuh Megan. Secara bersamaan mereka mendapat pesan berupa video kematiannya Megan. Bahkan mereka diancam untuk segera tiba di danau dalam waktu 20 menit. Jika tidak, video tersebut akan dikirim kepada polisi. Tanpa pikir panjang mereka segera OTW ke area danau. Para gadis sangat kesal dengan Garrett yang terus mempermainkan mereka. Sesampainya di sana mereka dikejutkan dengan keberadaan Garrett yang sudah menunggu. Terlihat kalau Garrett sangat depresi dengan luka sayat di tangannya. Seketika Jessica yang sudah emosi langsung menabrak Garrett dengan mobil. Garrett pun tidak sadarkan diri. Namun nyatanya Garrett juga menerima sebuah pesan yang sama dari ponselnya Megan. Dari situ sudah jelas kalau pelakunya bukanlah Garrett. Ellie mengira kalau pembunuhnya adalah Megan yang masih hidup untuk membalaskan dendamnya. Mereka membantu Casey untuk turun ke dalam lubang tambang. Sebagai sebuah pembuktian, ternyata jasad Megan sudah tidak berada di tempat. Tetapi Casey justru menemukan sebuah pesan yang bertuliskan ancaman. Mereka semua memutuskan untuk kembali ke asrama. Terlihat kalau asrama tersebut sudah sangat sepi. Lagi-lagi mereka mendapat pesan yang bertuliskan kalau Chuck sudah tewas. Hal itu membuat mereka semakin merasa ketakutan. Di sisi lain, Claire seketika diserang oleh manusia berjubah tersebut. Mereka berusaha menyelamatkan Claire. Namun sayangnya Claire terlebih dahulu tewas dengan peluru suar bersarang di mulutnya. Jessica segera mencari Kyle pacarnya, tetapi ia malah menemukan Maggie sedang tidur sendirian di ranjang. Jessica dibuat emosi dengan perkataan Maggie yang bilang kalau Kyle habis berduaan dengan dirinya. Tidak ingin terjadi kegaduhan, Casey segera melerai mereka berdua. Mereka merasa kalau ada seseorang yang sedang menyusup. Jessica segera mengambil sebuah kapak untuk bertahan diri. Ternyata orang itu adalah Nyonya Crenshaw. Jessica dianggap sering membuat kekacauan. Namun karena salah paham, Jessica tak sengaja membeberkan fakta mengenai kematian Megan. Maggie sempat kesal saat mengetahui hal itu. Tetapi Nyonya Crenshaw tidak peduli akan kejadian tersebut. Saat ini ia lebih mementingkan keselamatan nyawa mereka semua. Nyonya Crenshaw menyuruh mereka untuk bersembunyi di kamar, sekaligus menghubungi polisi. Sementara dirinya akan berhadapan dengan si pelaku. Nyonya Crenshaw menemukan keberadaan pelaku. Ia mencoba memberikan beberapa tembakan ke arahnya, namun tembakannya selalu meleset. Pada akhirnya Nyonya Crenshaw harus rela kehilangan nyawa di tangan si pembunuh.
Sementara Maggie berusaha untuk pergi meninggalkan kamar, ia mencoba mencari kakaknya yang dirasa masih hidup. Secara mengejutkan, manusia jubah tersebut melemparkan bom molotov ke arah Maggie. Untungnya lemparan tersebut tidak mengenai Maggie. Akan tetapi asrama itu mendadak kebakaran. Casey dan Jessica pergi ke gudang untuk mengambil ponsel milik Mikey. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan Kyle yang mengenakan jubah yang sama persis dengan si pelaku. Tanpa sebab yang jelas, Kyle seketika menyerang mereka berdua. Namun mereka berhasil melakukan perlawanan dan segera kabur dari sana. Mereka dikagetkan dengan kemunculan jasad Megan yang sudah membusuk. Namun sialnya persembunyian mereka diketahui oleh Kyle. Casey langsung diserang begitu saja oleh Kyle. Secara bersamaan, Andy datang dan langsung membantai Kyle dengan kapak. Casey pun akhirnya selamat. Jessica yang baru tersadar melihat kalau Andy merupakan pembunuhnya, dikarenakan ia membawa kunci ban yang telah dimodifikasi. Merasa identitasnya terbongkar, Andy langsung menusukkan kunci ban itu tepat di mulutnya Jessica. Andy memberikan penjelasan kalau dirinya tidak ingin Casey terlibat dalam kasus tersebut. Andy juga terpaksa membunuh mereka semua agar mereka tidak membuka mulut atas insiden itu. Andy juga ingin hidup bahagia bersama Casey untuk kedepannya. Andy juga mengetahui hal itu langsung dari Ellie. Ia berniat untuk membunuh Ellie saat itu juga, sebelum Ellie melaporkan semuanya kepada pihak berwajib. Tidak ingin Ellie dalam bahaya, Casey sedikit berbohong dengan mengatakan kalau Ellie berada di basement. Namun Andy tidak mudah ditipu begitu saja. Merasa telah dikhianati, Andy langsung menyerang Casey. Beruntungnya Casey berhasil melumpuhkan Andy. Sementara itu, Maggie yang terjebak di kobaran api berteriak meminta pertolongan. Dengan sigap Casey datang untuk menolongnya. Sialnya, Andy secara tiba-tiba juga datang dan berusaha membunuh Maggie. Casey berusaha memberikan perlawanan kepada Andy. Sayangnya Casey hampir terbunuh oleh Andy. Tak disangka kehadiran Ellie berhasil menyelamatkan Casey dari maut. Mereka semua saling membantu untuk bisa keluar dari asrama. Para petugas damkar dan polisi juga sudah tiba di lokasi. Singkat cerita, 15 bulan telah berlalu. Asrama itu sudah terlihat beroperasi kembali setelah insiden kebakaran. Begitu juga dengan Maggie yang sudah resmi menjadi mahasiswi di sana. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh seseorang dengan bekas luka sayat di tangannya. Sudah jelas orang tersebut adalah Garrett yang masih hidup sampai saat itu. Film pun berakhir. Sekian dulu rangkuman dari film Sorority Row. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.